Shalom, perkenalkan nama saya Pipin Lestari. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat dengan NIM H04201313. Dalam video kali ini saya akan membahas 10 pokok bahasan yang menjadi materi selama perkuliahan. Yang pertama, pengantar pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima, Pancasila sebagai etika politik. Yang keenam, implementasi sila pertama dalam aspek kehidupan bangsa. Yang ketujuh, implementasi sila kedua dalam aspek kehidupan bangsa. Yang kedelapan, implementasi sila ketiga dalam aspek kehidupan bangsa. Yang sembilan, implementasi sila keempat dalam aspek kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, implementasi sila kelima dalam aspek. Materi yang pertama tentang pengantar Pengertian pendidikan Pancasila. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya secara spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan Pancasila merupakan proses pembudayaan atau pewarisan budaya luhur bangsa dari generasi tua kepada generasi muda bangsa. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu memiliki keimanan, memiliki sikap kemanusiaan, menciptakan persatuan bangsa, menciptakan sikap kerakyatan, menciptakan keadaan yang berkeadilan sosial. Landasan atau dasar-dasar pendidikan Pancasila yaitu landasan historis, yaitu sejarah bangsa Indonesia untuk menemukan jati diri bangsa yang memiliki kedaulatan. Yang kedua, landasan kultur, yaitu kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang terlihat dari peninggalan-peninggalan adat istiadat serta norma-norma yang dipegang teguh menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, landasan yuridis, yaitu Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1989 Pasal 39 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap isi kurikulum dan setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan keagamaan, pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, landasan filosofis berasal dari kata Yunani, philo atau pelein berarti mencintai, dan sophia atau sophos berarti kebenaran. Jadi secara harfiah berarti mencintai kebenaran. D. Hakikat pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pedoman hidup, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai cita-cita Pancasila dan tujuan bangsa. materi yang kedua yaitu tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Filosofi atau falsafah berasal dari kata Yunani filosofion, philo atau pelein berarti mencintai atau mencari, sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi secara harfiah filosofi berarti mencintai kebenaran. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan dari berbagai unsur yang memiliki fungsi tersendiri, tujuan yang sama. Materi yang ketiga yaitu tentang Pancasila sebagai Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu mengenai pengertian dasar. Definisi ideologi berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Makna ideologi bagi negara: yang pertama sebagai gagasan, ide, dan cita-cita. Yang kedua sebagai pedoman atau pegangan hidup. Yang ketiga cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara
Yang pertama, ideologi terbuka, yang berarti bahwa setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dapat senantiasa dikembangkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan hidup serta dinamika kehidupan bangsa Indonesia tanpa harus mengganti atau menghilangkan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, ideologi tertutup, yang berarti mengandung makna yang memiliki kebenaran yang mutlak dan menjadi materi yang keempat, yaitu tentang Pancasila sebagai hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pertama bersifat formal, yaitu materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Materi yang kelima yaitu tentang Pancasila sebagai pengertian nilai norma dan moral. Nilai yang berarti sebagai landasan, norma adalah aturan-aturan dan ketentuan yang dapat mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan tatanan, pandangan, dan pengendalian sikap dan tingkah laku manusia. Moral yang berarti dapat berupa kesetiaan atau kepatuhan terhadap nilai dan norma. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar yang berarti nilai berbagai dengan tingkah laku dan segala aspek kehidupan manusia dan bersifat nyata atau praktis. Nilai instrumental adalah satu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Nilai praktis adalah perwujudan atau penjabaran dari nilai instrumental. Etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai pedoman perilaku dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Dan materi yang keenam yaitu implementasi sila dalam aspek pendidikan, yaitu dunia pendidikan idealnya harus mampu mencetak siswa atau pelajar yang religius, taat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang diimplementasikan pada materi yang diajarkan pada setiap peserta didik. Dalam aspek politik, yaitu kekuasaan atau politik harus bersandar kepada Pancasila, terutama sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Yang ketujuh yaitu implementasi sila kedua dalam aspek butir-butir implementasinya, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena terhadap orang lain. Materi yang kedelapan yaitu implementasi. Yang pertama, aspek kultur, ras, dan agama, yaitu sikap saling toleransi, gotong royong, dan rela berkorban. Yang kedua, aspek pertahanan keamanan, yaitu pertahanan keamanan negara. Yang ketiga, aspek politik, yaitu yang kesembilan yaitu tentang implementasi aspek hukum, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Materi yang terakhir atau yang ke-10 yaitu tentang implementasi perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, budaya, spiritual, rohani agar tercapai masyarakat yang adil dan